Baik, selamat malam pada Roma. Izin saya Opin dari Kepungan 7. Sini akan menjelaskan hasil dari case yang diberikan, yaitu pengolahan menggunakan EMD dan HHT atau Hyperflow Transform. Sini apa itu EMD? EMD adalah Empirical Multi-Composition, metode analisis yang dikembangkan oleh Huang di tahun 98 untuk memecah sinyal non-linear dan non-stasioner menjadi beberapa komponen oscilasi yang disebut intrinsic mode function atau IMFS. Dan apa itu HT? Kita tahu Hilbert transform adalah transformasi matematika yang digunakan untuk mendapatkan representasi analitik dari sinyal real yang mencakup amplitude instan dan frekuensi instan. Lalu apa itu Hilbert-Huang transform atau HHT? HHT adalah kombinasi antara empirical multi-composition atau EMD dan Hilbert transform. Yang kemudian metode ini dirancang khusus untuk menganalisis sinyal yang bersifat non-linear dan non-stasioner yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh transformasi klasik seperti Fourier atau Weblet. Lalu di sini ada case study. Yang pertama itu diberikan sinyal SP yang terkontaminasi noise, lalu dilakukan denoising pada sinyal tersebut menggunakan EMD dan simulasi program analisis melalui rekaman video. Di sini saya akan menjelaskan penerapan EMD beserta jumlah IMF yang digunakan, lalu menggunakan IMF sebanyak mungkin, dan apakah jumlah IMF yang digunakan itu berhingga atau tak hingga, dan mengapa demikian. Lalu dapatkan nilai SNR yang paling tinggi, mengapa demikian, dan bandingkan hasil dengan moving average. Lalu yang kedua, diberikan data medan magnet horizontal magnet telluric atau data MT yang berupa CSV, lalu dilakukan denoising pada sinyal MT tersebut sampai mendapatkan SNR tertinggi, lalu diberikan analisis secara lengkap. Jadi saya ingin menunjukkan skrip saya. Di sini ada skrip pengolahan pada data SP. Yang pertama, pastinya menginstal EMD, lalu import segala macam untuk memanggil library-nya. Di sini saya tidak dapat menggunakan file Excel CSV-nya, entah karena kesalahan coding saya. Jadi saya input seluruh datanya ke dalam sini. Jadi tidak memanggil file CSV-nya. Di sini saya import CSV-nya, data yang di atas, memanggil data yang di atas. Lalu di sini tuh untuk debugging atau memastikan datanya benar. Lalu di sini ada SNR calculation. Bisa dilihat di sini window size-nya saya buat 5. Lalu ada SNR before denoising. Lalu ada ini untuk mengapply EMD-nya dan mengapply EMD kepada SP data yang asli. Lalu ini untuk plotting semua EMF. Jadi di sini saya memplot semuanya sesuai studi case tadi. Seberapa banyak EMF yang dapat dihasilkan, dan sisanya adalah plotting. Di sini dapat dilihat hasil dari EMF-nya yaitu 4 karena datanya hanya 78. Lalu dapat dilihat di sini ada IMF 1, IMF 2, IMF 3, dan IMF 4. IMF 1 itu masih dianggap noise karena spike-nya tuh, fluktuasi spike-nya tuh masih acak. Sedangkan nilai MT kan seharusnya tidak acak dan merupakan metode klasik. Lalu di sini ada IMF 2, IMF 3, dan IMF 4. Pembahasannya nanti
akan saya bahas di PPT lagi. Ini merupakan hasil MT analisisnya. Di sini SNR-nya saya berhasil improve sebesar 5,94 desibel. Seperti itu. Lalu mari dibandingkan dengan moving average. Kalau moving average itu gimana sih? Jadi pada saat moving average, ya di sini tuh menggunakan moving average hanya untuk menghitung SP-nya, jadi tidak sampai diaplikasikan ke IMF-nya. Nah, gimana sih kalau misalnya diaplikasikan ke IMF-nya moving average-nya? Jadi di sini kalau mau Oke. Di sini kalau misalnya IMF-nya tuh diaplikasikan moving average. Nanti perbedaannya akan dibahas di PPT. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini sebenarnya perintahnya tidak ada Hilbert ruang transformation. Cuman ya saya berpikir ingin improve sedikit. Yang pertama tuh biasa import library-nya. Lalu untuk ini itu merupakan jumlah maksimum IMF yang akan dihasilkan. Yang ini. Oh, maaf. Ini bagian ini. Ini itu ambang stopping iteration atau batas iterasi. Oh maaf, yang ini, yang batas iterasi yang ini. Lalu selanjutnya itu di envelope interpolation ini itu interpretasi envelope atas dan bawah menggunakan cubic atau flowback ke linear. Lalu ada shift proses ini digunakan untuk mengambil main dari upper dan lower envelope-nya, lalu mengurangkan main dari sinyal dan mengulang EMF hingga terbentuk. Lalu buat EMD decomposition yang di ini shift proses itu digunakan untuk menyimpan hasil EMF, sedangkan residual akhirnya itu disimpan jika tidak bisa lagi disaring. Lalu selanjutnya ada Hilbert spectrum, yaitu melakukan Hilbert transform pada tiap IMF, menghasilkan IF, IA, dan IP. Apa itu IF? IF itu instantaneous frequency, IA itu instantaneous amplitude, dan IP itu instantaneous phase, yang nantinya digunakan untuk menghitung envelope atau amplitude instan. Di sini ada calculate SNR, yaitu menghitung SNR atau signal to noise ratio, diukur berdasarkan perbedaan antar sinyal asli dan sinyal denoising. Lalu ada proses MT data, itu ngeload CSV, menghitung DT dan FS, proses MD-nya, menghitung SNR, rekonstruksi sinyal denoise dari MF terpilih. Lalu ada
plot EMF envelope ini yang envelope-nya nanti visualnya mirip dengan yang ditampilkan sebelumnya, menampilkan envelope merah dan EMF hijau. Lalu yang selanjutnya tuh bagian mainnya itu menginisialisasi kelas HT MT processor ini memproses filenya dengan EMF 2 sampai 5, menampilkan plot EMF dan envelope. Di sini hasilnya. Bisa dilihat di sini ada 5 EMF. Nah, EMF 1 tuh noise dan EMF 2 itu sudah menunjukkan data yang sebenarnya fluktuasinya tuh nggak terlalu banyak, tapi masih ada noise-nya. Sedangkan EMF 3 dan 4 itu sudah bisa dibilang tuh data aslinya, data yang dicari lah, bukan noise. Dan EMF 5 ini merupakan residual. Selanjutnya akan saya jelaskan di analisis hasil yang saya dapat dari case study tadi. Oke, di sini analisisnya yang pada case pertama, yaitu EMD diaplikasikan pada self potensial untuk misalkan yang kompleks di sejumlah komponen isolasi yang disebut EMF. Dari kedua gambar tadi diperoleh 4 EMF dari proses EMD. Terlihat dari support yang diberi label, ya yang saya beri label 1 sampai 4 tadi. Lalu jumlah EMF yang dihasilkan oleh EMD adalah berhingga, bukan tak hingga, tergantung pada jumlah data yang digunakan. Jadi semakin banyak data, maka EMF-nya juga bisa bertambah. Lalu dengan menggabungkan EMF 1 sampai 3, sinyal yang direkonstruksi masih mempertahankan karakteristik utama, tapi komponen noise tinggi telah tereduksi, menghasilkan sinyal lebih halus dan informatif sehingga didapatkan peningkatan SNR sebesar 5,98 desibel. Yang terakhir, bedanya sama MA itu apa? MA itu filter linear yang sederhana, yang nggak bisa digunakan untuk adaptif dan karakteristik sinyal. Cuma meratakan fluktuasi tanpa melihat apakah fluktuasi itu noise atau informasi geologi yang penting. Untuk case kedua, di sini metode EMD dan Hilbert transform berhasil mengisolasi noise dari sinyal MT. Hasilnya itu sinyal yang bersih dengan SNR 14,32 desibel dan 5 IMF. Sebenarnya apa ya? Idealnya tuh sinyal MT itu setahu saya itu 20 desibel. Tapi di sini yang paling besar yang saya bisa dapatkan itu 14,2 desibel dengan total 5 IMF. Di IMF 1-2 itu masih noise, sedangkan 3-5 itu merupakan sinyal dominan dan tren geofisika. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam.